Kalian punya budget 6 jutaan dan males buat beli sebuah laptop, mungkin tablet adalah alternatif yang pas buat kalian. Dan selamat datang di channel Smart Choice Indonesia. Karena di video kali ini kita bakal kasih kalian 5 rekomendasi tablet harga 6 jutaan, kualitas terbaik dengan spesifikasi paling oke di pasaran. Nah, namun sebelum lanjut, kalian jangan lupa untuk pencet tombol subscribe nih dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan nih kalau Smart Choice update video terbaru yang mungkin itu bermanfaat buat kalian. Rekomendasi kita yang pertama ada Motorola Motopad 60 Pro. Ini merupakan brand jadul yang kemarin lagi aktif-aktifnya lagi buat ngegelontorin berbagai macam seri tipe HP terbaru di segmen Android ya. Kali ini dia ngeluarin Motopad 60 Pro sebagai segmen tablet dengan harga yang lumayan oke dan speknya itu menurut kita juga lumayan. Dia udah pakai MediaTek Dimensity 8300 dan RAM-nya 8 GB serta storage-nya 256 GB. Layarnya ini yang bikin wow karena dia udah pakai yang lumayan jumbo 12,7 inch dengan resolusi 3K dan refresh rate-nya itu 144 Hz. Jadi keunggulannya menurut kita adalah di sisi layarnya. Hal ini bikin scrolling, nulis, dan nonton jadi super smooth. Apalagi buat kalian yang main game-game ringan udah ngedukung banget. Dan baterainya juga keren nih, 10.200 mAh dan udah fast charging meskipun baru 45 watt. Cocok banget buat kalian yang sering mobile seharian. Kalau kalian cari tablet yang lumayan oke buat multitasking, yang jelas layarnya itu bakal lumayan ngemanjain mata kalian. Kalian patut pertimbangkan tablet yang satu ini. Harganya sekitar 6 jutaan saat video ini kita rilis. Nah, buat kalian yang kepo tentang fitur dan spek dari tablet yang satu ini, karena paket pembeliannya kalian udah dapat stylus juga, langsung aja kunjungin link yang udah kita bagikan di bagian deskripsi. Rekomendasi kita yang kedua ada Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G. Dia udah 5G dan dia udah pakai Exynos 1580 dan RAM 8 GB. Sedangkan storage-nya itu masih 128 GB. Performanya lumayan stabil khas Samsung buat belajar, kerja maupun multitasking masih lumayan oke. Dan layarnya sendiri 10,9 inch BWXGA dengan refresh rate-nya itu 90 Hz. Dan kecerahannya, dia itu sampai 800 nits HBM, jadi enak banget dipakai di luar ruangan. Yang paling penting, SP-nya udah include dalam paket pembelian. Buat kalian yang suka nulis catatan di tab, gambar, atau kuliah online, ini tablet yang lumayan oke buat dijadikan pertimbangan. Apalagi dia udah 5G ready. Kalau di tempat kalian udah support jaringan 5G, tentu saja ini bakalan oke banget. Dan tablet dari Samsung ini ada dua varian di pasaran, harga 6 jutaan buat yang WiFi only, dan 6,9 jutaan buat yang udah support 5G. Dan buat kalian yang nggak mau coba-coba pakai brand lain dan lebih suka ke brand-brand populer kayak Samsung, meskipun untuk spek biasanya agak di bawah yang lainnya, kalian bisa pertimbangkan Samsung Galaxy Tab S10 FE ini. Rekomendasi kita yang ketiga ada Huawei MatePad 11,5S. Dan laptop yang ketiga ada dari Huawei dan dia pakai operating system Harmony OS. Jadi dia bukan Android. Biar kalian tahu di awal ya kalau dia nggak pakai operating system Android. Namun dia udah pakai layar Papermate display 2,8K dengan resolusi 144 Hz. Bener-bener wow banget dan bikin manja mata kalian. Selain itu juga kalian bakal kerasa kayak nulis di kertas beneran. Karena layarnya memang didesain seperti itu. Untuk urusan performa, tablet yang satu ini dia pakai Kirin 9000 WL dengan RAM 8 GB dan internal storage-nya itu 256 GB. Nah, cuman sayangnya stylusnya alias M Pencil-nya itu dijual terpisah. Tapi kalau kalian memang suka ilustrasi digital, ini layak banget karena sensasi layar matte-nya itu unik dan jarang ada di perangkat yang lainnya. Operating sistemnya dia pakai Harmony OS 4.2, tampilannya bersih dan ringan banget. Meskipun butuh sedikit adaptasi kalau kalian user dari Android ataupun iOS. Tapi sekarang udah banyak banget aplikasi yang tersedia di Harmony OS sendiri, jadi kalian nggak perlu khawatir. Dan bagi kalian yang kepo lebih lanjut, perangkat ini dibanderol di harga 6,5 jutaan dan langsung aja cek link yang udah kita bagikan di bagian deskripsi. Rekomendasi kita yang keempat ada Apple iPad 11.
Nah, buat kalian yang emang udah sering bergelut di ekosistem iOS, pastinya tablet iPad 11 ini bakal jadi rekomendasi yang pas banget buat kalian. Dia pakai chipset Apple A16 Bionic yang performanya jauh di atas tablet Android di kelas yang sama. Layarnya 10,86 inch Liquid Retina khasnya dari Apple. Tajam dan lumayan akurat warnanya. Tapi sayangnya refresh rate-nya itu masih 60 Hz. RAM-nya 6 GB dan storage-nya 128 GB serta baterainya 7500 mAh dengan pengisian 20 watt. Namun, spek tersebut adalah hal yang biasa kita temukan di perangkat yang pakai iOS atau dari Apple. Namun, karena manajemen operating system yang bagus, perangkat tablet yang satu ini tetap berjalan mulus buat mengerjakan berbagai macam pekerjaan kalian kayak multitasking, streaming, browsing, dan berbagai macam pekerjaan ataupun kegiatan kuliah dan belajar kalian. Stylusnya, Apple Pencil USB-C dijual terpisah, jadi kalian harus siap-siap keluarin biaya ekstra. Tapi buat kalian yang suka bikin konten, desain, atau ngedit video, iPad ini punya keunggulan di aplikasi profesional kayak Procreate, LumaFusion, dan Final Cut yang belum ada tandingannya di Android. Jadi buat kalian yang memang suka di ekosistem Apple dan suka banget sama perangkat dari Apple, kayaknya Apple iPad 11 ini wajib kalian pertimbangkan, apalagi harganya cuma sekitar 6,4 jutaan. Buat kalian yang kepo lebih lanjut dari review penggunanya, langsung aja cek link yang udah kita bagikan di bagian deskripsi. Rekomendasi kita yang kelima adalah Xiaomi Redmi Pad Pro. Kalau kalian butuh tablet buat hiburan tapi tetap powerful, Redmi Pad Pro ini bisa jadi best deal buat kalian. Layarnya 12,1 inch, resolusi 2,5K dan refresh rate 120 Hz. Bikin nonton atau main game makin imersif. Dia udah pakai dapur pacu chipset Snapdragon 7S generasi kedua dan RAM 6 GB serta storage 128 GB. Baterainya sendiri lumayan jumbo deh, 10.000 mAh dengan fast charging 33 watt. Ini udah lengkap banget di kelas harga 6 jutaan. Stylusnya tapi masih dijual terpisah. Buat kalian yang butuh tablet besar buat sekedar nonton layar Netflix, kerja ringan, atau catatan digital, perangkat yang satu ini memang aman banget karena speknya lumayan oke, harganya juga cuma 6,2 jutaan saat video ini kita rilis. Jadi buat kalian yang pengen nyari tablet Android, Xiaomi Redmi Pad Pro bisa dijadikan pertimbangan. Seperti biasa, buat kalian yang pengen tahu spek dan fitur lebih lanjut, langsung aja cek link yang udah kita bagikan di bagian deskripsi. Nah, itu tadi adalah 5 rekomendasi tablet harga 6 jutaan terbaik saat ini. Dan buat kalian, sekali lagi, video ini bukan merupakan sebuah saran pembelian dan kita tidak menggunakan data analitikal yang komprehensif buat ngebuat video ini. Jadi terima kasih sudah nonton sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya.